Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Terima kasih banyak. Pagi ini semangat ya. Apa yang Bapak Ibu paham tentang Allah Tritunggal? Yang pasti bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga pribadi, tetapi pribadi Allah Tritunggal itu beda dengan pribadi kita manusia. Kalau pribadi Allah Tritunggal itu pribadi yang metafisik, melampaui fisik manusiawi kita. Kalau kita baca dalam kitab suci tidak ditulis secara konkret tentang rumusan tentang Tritunggal, tetapi hakikat atau isi dari Allah Tritunggal itu ada. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelum Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kitab suci mengatakan, baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita itu berarti jamak, bukan tunggal. Dan kemudian ada orang yang bertanya, berarti orang Katolik menyembah tiga Allah? Tidak. Fisik manusiawi Yesus dilahirkan oleh Maria, tetapi fisik ilahi Yesus tidak dilahirkan oleh Maria. Maka ada juga yang mengatakan bahwa Allah Bapa berarti Bapa punya anak. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalau kita mendengar ada kiasan anak tangga, anak kunci, lalu ada anak ibu kunci, bapak kunci, atau tidak ada? Tidak ada.
Berarti dalam bahasa tertentu ada makna kiasan. Maka kita tidak bisa memahami Allah Tritunggal dengan konsep atau dengan hanya mengandalkan logika atau akal budi kita. Maka sekali lagi dikatakan kepada kita Allah Tritunggal itu adalah subjek, bukan objek. Sekali lagi minggu kemarin juga sudah sempat saya singgung, Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah subjek yang mendekati manusia, membangun komunikasi dengan manusia, menawarkan keselamatan kepada manusia. Dan ketika manusia menanggapi tawaran itu yang disebut iman, maka manusia akan diselamatkan. Tetapi kalau kita mengabaikan tawaran itu, maka kita tidak akan mengalami kehidupan kekal. Kalau objek itu barang yang harus kita pahami dengan tuntas. Sebelum kita gunakan, misalnya ibu-ibu, sebelum gunakan alat make up tertentu, pelajari dulu bahan dasarnya apa dan lain sebagainya. Itu namanya objek. Tetapi subjek tidak bisa dipahami dengan tuntas. Kita manusia tidak bisa mengerti diri kita dengan tuntas. Bagaimana kita mau pahami Allah Tritunggal dengan tuntas, Allah yang maha luas. Maka untuk bisa mengerti dan memahami Allah Tritunggal, pertama-tama kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Maka di awal tadi, di pembukaan tadi saya bilang, terkadang kita sibuk melayani, biar kelihatan kita itu pelayan yang baik. Tetapi kurang meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Dia yang kita layani. Kalau kita belajar dari Yesus, setelah Yesus melakukan pewartaan dengan para rasul, mereka mencari tempat yang sepi untuk membangun komunikasi dengan Allah. Maka Yesus tahu siapa sosok Allah yang sesungguhnya. Untuk mengerti Allah Tritunggal, tidak hanya pandai berbicara, tetapi meluangkan waktu untuk membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Maka orang sering berbicara tentang Allah, berbicara tentang Allah, tetapi jarang berbicara dengan Allah. Maka isinya itu seringkali dangkal, tidak menyentuh lubuk hati manusia. Maka pada perayaan Allah Tritunggal, gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekati Allah Tritunggal secara personal. Dengan demikian kita akan tahu siapa itu Allah Tritunggal. Dan kalau kita tidak mampu mendekati Allah Tritunggal, kita tidak mampu untuk memberikan penjelasan yang baik kepada orang lain. Maka mari kita berjuang, semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini dan pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita berjuang untuk semakin dekat dengan Tritunggal, menyadari dan merasakan kehadiran dan pertolongannya. Semoga.